Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu topik mengenai hukum internasional, yaitu subjek hukum internasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Julius Dinadiantomo. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, angkatan 2021. NIM saya yaitu 81114214440. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu subjek hukum internasional, kita harus mengetahui dulu apa itu hukum internasional sendiri. Hukum internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur segala aktivitas entitas dalam skala internasional. Hukum ini juga mengurus berbagai struktur serta perilaku organisasi internasional, dan pada batasan tertentu, hukum ini juga mengatur perusahaan multinasional serta individu. Hukum ini sendiri digunakan untuk mengatur hubungan antar negara dengan memberikan hak serta kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap negara, serta membuat ketentuan untuk situasi perang maupun konflik yang sedang terjadi. Hukum internasional, dari namanya sudah terlihat internasional, yaitu berarti mengenai antar negara. Hukum ini tidak hanya mengatur satu atau dua negara, tetapi mengatur beberapa negara yang ada di dunia agar terciptanya pemerintahan dan kerjasama yang baik antar negara-negara di dunia. Selanjutnya, subjek hukum internasional. Menurut Mohtar Kusumaatmadja, subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Macam-macam subjek hukum internasional. Ternyata subjek hukum internasional tidak hanya satu, tetapi memiliki 6 jenis. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu negara. Subjek hukum internasional yang pertama adalah negara, di mana menjadi subjek utama pada hukum internasional ini yang dimaksud adalah negara yang telah berdaulat dan memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Mengapa negara dapat dikatakan menjadi subjek hukum internasional? Karena negara telah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut telah mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Lalu yang kedua adalah organisasi internasional. Nah, organisasi internasional ini ternyata dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contohnya yaitu PBB. Lalu yang kedua adalah organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Contohnya WHO, UNICEF. Lalu yang ketiga, organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, yaitu ASEAN dan Uni Eropa sebagai contohnya. Dalam organisasi internasional jenis pertama ini, contohnya yaitu PBB. PBB itu menjadi seperti pusat dari seluruh negara dalam menjalankan berbagai kebijakannya. Untuk yang kedua ini, organisasi internasional yang memiliki tujuan spesifik, seperti misalkan WHO, yang hanya spesifik terhadap urusan kesehatan di dunia. Dan UNICEF, yang hanya berfokus kepada urusan mengenai anak-anak yang ada di dunia. Ketiga, organisasi internasional dengan keanggotaan regional. Nah, untuk jenis ini yaitu organisasi ini dibentuk dalam satu regional wilayah tertentu yang tujuannya untuk global, seperti misalkan ASEAN. ASEAN ini adalah kumpulan dari beberapa negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang saling bekerja sama dalam berbagai bidang yang tentunya juga berguna untuk dunia dan untuk wilayah Asia Tenggara itu sendiri.
Lalu yang ketiga adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional ini merupakan subjek hukum internasional yang diakui pada ruang lingkup yang terbatas. Kedudukan dari Palang Merah Internasional ini diakui sebagai subjek hukum internasional diperkuat dengan adanya perjanjian serta konvensi Palang Merah, di mana organisasi ini memiliki misi untuk semata-mata hanya untuk kemanusiaan. Nah, Palang Merah Internasional ini merupakan suatu organisasi internasional yang hanya bergerak di bidang kesehatan. Oleh karena itulah mengapa dikatakan Palang Merah Internasional merupakan subjek hukum internasional yang diakui pada ruang lingkup yang terbatas. Karena ruang lingkup Palang Merah Internasional ini hanya pada dan berfokus pada bidang kesehatan. Oleh karena itu, mereka, organisasi Palang Merah Internasional, tidak dapat diintervensi atau diikut campur atau dicampuri urusannya dengan berbagai bidang seperti politik dan yang lain-lainnya. Lalu yang keempat ada Tahta Suci Vatikan. Subjek hukum yang keempat adalah Tahta Suci Vatikan yang mulai diakui sebagai subjek hukum internasional pada tahun 1929, tepatnya setelah ditandatanganinya Fakta Lateran. Fakta Lateran sendiri adalah sebuah perjanjian yang terjadi antara Kerajaan Italia dengan Tahta Suci Vatikan. Mengapa Vatikan dijadikan sebagai subjek hukum internasional? Karena Vatikan sendiri telah diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan menjadi anggota pada beberapa organisasi internasional. Vatikan sendiri juga berada di bawah pimpinan Paus yang memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara yang kedudukannya setara dengan perwakilan diplomatik dengan negara-negara lain. Tahta Suci Vatikan ini merupakan pusat dari pemerintahan agama Katolik di seluruh dunia. Jadi seluruh umat yang beragama Katolik memiliki kaitan yang kuat dengan Tahta Suci Vatikan karena merupakan pusatnya. Lalu yang kelima adalah pemberontak. Subjek hukum yang kelima ini pemberontak. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak yang dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Jadi pemberontak yang dimaksud dalam subjek hukum internasional yaitu pemberontak yang legal secara bahasa resminya ya. Bukan pemberontak seperti ISIS yang dimana mereka itu adalah pemberontak yang hanya mengatasnamakan kepentingan pribadi organisasi mereka dengan cara membuat kerusuhan, dengan menghancurkan beberapa bagian wilayah negara di Irak dan Suriah. Bukan seperti itu pemberontak yang dimaksud dalam subjek hukum internasional ini, tetapi adalah pemberontak yang sudah memiliki semuanya, seperti wilayahnya, sistem ekonominya, dan sistem politiknya. Lalu yang terakhir ada individu. Subjek hukum yang keenam adalah individu. Menurut Hans Kelsen, individu dapat menjadi subjek hukum internasional dikarenakan individu ini memiliki kapasitas aktif dan pasif. Kapasitas aktif berarti ilmu hukum memberi peran terhadap individu sebagai aktor atau pelaku dari ketentuan normatif yang dihasilkan dari hukum internasional itu sendiri. Dalam kapasitas aktif ini, seorang individu dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan atau tindakannya secara hukum. Lalu berikutnya ada kapasitas pasif. Kapasitas pasif berarti individu atau kelompok individu yang merupakan sasaran atau target
dari ketentuan keempat cabang ilmu hukum tersebut. Dan juga posisi individu sebagai korban dari pelanggaran ketentuan normatif yang ada. Saya kira cukup sekian pembahasan mengenai subjek hukum internasional. Apabila ada kesalahan yang keluar dari mulut saya, dan apabila materi yang saya berikan kurang lengkap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.